Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiati dari kelas 11 IPA 1 SIF 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran 1, pola bilangan, barisan, dan deret. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memberitahukan tujuan pembelajaran kita. Karena setelah kegiatan pembelajaran 1 ini, kita diharapkan yang pertama, memahami tentang pola bilangan, barisan, dan deret. Yang kedua, menentukan pola suatu barisan bilangan. Yang ketiga, menentukan suku ke n suatu barisan berdasarkan sifat atau pola yang dimiliki. Yang keempat, menentukan n suku pertama suatu barisan jika rumus suku ke n barisan itu diketahui. Yang kelima, menentukan suku ke n suatu deret berdasarkan sifat atau pola yang dimiliki. Yang keenam, menentukan n suku pertama suatu deret jika rumus suku ke n deret itu diketahui. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, pengertian barisan. Barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Yang kedua, pola bilangan. Pola bilangan adalah aturan yang dimiliki oleh sebuah deretan bilangan. Yang ketiga, pengertian deret. Deret adalah jumlah seluruh suku-suku dalam barisan dan dilambangkan dengan SN. Lalu, kita akan mempelajari pengertian barisan bilangan dan contoh-contohnya. Barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Contoh, 1A, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. B, 8, 4, 3, 1, min 2, min 5, dan seterusnya. Pada contoh di atas, bilangan-bilangan pada A mempunyai aturan tertentu sehingga disebut sebagai barisan bilangan, sedangkan B tidak mempunyai aturan. Tiap-tiap bilangan pada barisan disebut suku atau biasa dilambangkan dengan U. Suku pertama dilambangkan dengan U1 atau A, suku kedua dilambangkan dengan U2, suku ketiga dilambangkan dengan U3, suku ke N dilambangkan dengan UN, dengan N adalah elemen dari bilangan asli. Setelah kita mempelajari pengertian barisan bilangan dan contohnya, kita akan mempelajari pola bilangan suku ke N. Pada contoh 1, kita akan menentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Langsung saja pada barisan bilangan contoh 1, suku 1 adalah 1, suku 2 adalah 3, suku 3 adalah 5, dan suku 4 adalah 7, dan seterusnya. Kalau ditanya 3 suku berikutnya, mungkin mudah. Tapi kalau ditanya suku ke 1000, apakah kita akan menjejarkan satu persatu? Jelas akan butuh waktu yang sangat panjang untuk menentukan suku ke 1000. Sehingga kita harus menentukan rumus suku ke n-nya berapa. Nah, langkahnya adalah dari 1 ke 3 ini, perubahannya adalah ditambah dengan 2. Dari 3 ke 5 juga ditambah dengan 2. Dari 5 ke 7 juga ditambah dengan 2. Begitu juga seterusnya, sehingga pola bilangan atau pola barisan ini selalu ditambah dengan angka 2. Sehingga rumus suku ke n-nya UN sama dengan, karena ini ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, saya tuliskan di sini 2N. Kemudian, bisa kita lihat ini bilangan atau suku pertamanya adalah 1. Dan perubahannya atau bedanya ini adalah 2. Ini kedua ini dikurangkan. Jadi 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Sehingga di sini adalah min 1. Jadi rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan 2N dikurang 1. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan 3 suku pertama suatu barisan yang rumus suku ke n-nya UN sama dengan 3N kuadrat dikurang 2. Nah, di contoh yang kedua, kita diperintahkan untuk menentukan 3 suku pertama dengan rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan 3N kuadrat dikurang 2. Untuk mencari 3 suku pertama, nilai n-nya kita ganti dengan sukunya. Karena mencari 3 suku pertama, maka kita mulai dari suku pertama atau U1. Semua n-nya kita ganti dengan 1. Maka 3 dikali 1 kuadrat dikurang 2. Karena satunya di dalam kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu.
terlebih dahulu. 1 kuadrat adalah 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu 3 dikali 1 sama dengan 3. 3-nya ditaruh di sini, lalu dikurang dengan 2, hasilnya adalah 1. Jadi itu adalah suku pertamanya. Selanjutnya U2 atau suku kedua. Caranya kita ganti saja N-nya menjadi 2. 3 dikali 2 kuadrat dikurang 2. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 2 kuadrat, 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kita masukkan di sini 12 dikurang 2. Jadi suku keduanya sama dengan 10. Lalu untuk suku yang ketiga, tinggal N-nya diganti dengan 3. 3 kuadrat, 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 9 sama dengan 27. Di sini ditulis 27. 27 dikurang 2 sama dengan 25. Jadi 3 suku pertama barisan tersebut adalah 1, 10, dan 25. Selanjutnya, kita akan mempelajari pengertian deret dan contohnya. Deret adalah jumlah seluruh suku-suku dalam barisan dan dilabangkan dengan SN. Berikut adalah contoh deret. A. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya. B. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya. C. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui suatu deret 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya. Tentukan A. Jumlah 2 suku yang pertama, B. Jumlah 5 suku pertama. Pada bagian A, kita disuruh untuk menentukan jumlah 2 suku pertamanya. Nah, karena suku pertamanya adalah 1 dan suku keduanya adalah 3, kita jumlahkan S2 1 ditambah dengan 3 sama dengan 4. Jadi jumlah 2 suku pertamanya adalah 4. Lalu pada bagian B kita diperintahkan untuk menentukan 5 suku pertamanya. Karena di sini hanya ada 4 suku, maka kita akan mencari suku kelimanya dengan cara apa? Nah, karena di awal video pada contoh 1, kita telah mencari rumus suku KN, maka kita juga bisa terapkan pada soal yang B. Jadi, UN sama dengan 2N dikurang 1. Karena kita mencari suku kelima, maka N-nya kita ganti dengan 5. 5 sama dengan 2, N-nya diganti 5, dikurang 1. 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 dikurang 1 sama dengan 9. Nah, jadi suku kelimanya adalah 9. Lalu kita kembali ke soal yang B untuk menjumlahkan 5 suku pertamanya. Jumlah 5 suku pertama. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9, hasilnya 25. Nah, jadi jumlah 2 suku pertamanya 4 dan jumlah 5 suku pertamanya adalah 25. Cukup sampai di sini pembahasan dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.